Oke, cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. How are you today? I hope all of you are healthy. Saya harap kamu semua baik-baik saja dan sehat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan belajar tentang apologize atau permintaan maaf, ya. Materi ini sama di buku paket kalian halaman sebentar ya Mr. Cek. Oke. Halaman 96 ya, alias seluruh chapter 6 ya. Chapter 6 itu sama dengan materi ini. Jadi kalian bisa belajar sambil mendengarkan dan Mr. menjelaskan. Kalian juga prepare your book, okay, your English book. Nanti Mister akan beritahu halamannya. Oke, jadi kita balik lagi ke videonya. Nah, apologize. Apa itu apologize? Apologize adalah permintaan maaf, ya. Jadi ketika kita meminta maaf itu kapan sih? Ketika kita meminta maaf itu ketika kita melakukan hal yang salah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, atau kita melakukan kesalahan yang kita tahu ataupun kita tidak tahu, ya. Jadi sebuah kesalahan. Oke, some ways to say sorry. Beberapa cara untuk mengatakan maaf. Ya, jadi di sini ada 6 cara untuk mengatakan maaf, ya. Jadi minta maaf itu nggak cuman I am sorry, oke. Yang pertama di sini Mister jelaskan tentang pardon me, ya. Pardon me itu artinya ya sama, saya minta maaf gitu. Tapi ini digunakannya itu berbeda, ya. Penggunaan ini untuk orang yang lebih senior atau lebih berumur atau lebih tua, seperti orang tua dan seseorang yang memiliki jabatan seperti mungkin presiden, kepala sekolah, guru, atau ya seseorang yang bisa dikatakan dihormati, ya, seperti itu. Jadi kamu bilang maafnya menggunakan pardon me agar lebih sopan, seperti itu. Lalu ada yang kedua, I am sorry. Ini umum digunakan kepada siapapun. Bisa digunakan kepada teman atau kepada siapapun. Ini juga digunakan ketika meminta maaf hal-hal yang spontan, ya, seperti misalkan kamu nggak sengaja nginjek kaki orang orang yang nggak kamu kenal atau yang kamu kenal, kamu bilang oh I'm sorry gitu, langsung bilang. Ini digunakan untuk umum dan spontanitas. Spontanitas itu sesuatu yang tiba-tiba atau dadakan gitu. Jadi kalau misalkan kalian melakukan kesalahan yang tidak bermaksud tapi itu terjadi begitu cepat, mungkin kamu nabrak orang, kamu bilang aja I'm sorry, ya. Itu adalah penggunaan yang umum. Oke, terus sini ada forgive me. Itu digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan yang berakibat fatal. Maksudnya itu apa sih? Misalkan kamu ada orang bawa piring gitu, ya, misalkan, terus kamu nggak sengaja nyenggol, nah piringnya jatuh lalu pecah. Nah ini kan akibat yang fatal, piringnya rusak. Jadi kamu bilang forgive me untuk lebih sopannya, jangan cuman I'm sorry. Bilangnya forgive me, ya. Atau misalnya kamu lagi main sama teman, terus tiba-tiba kamu merusak mainannya gitu, terus ya kamu bilang forgive me gitu. Pokoknya sesuatu, nggak harus barang rusak lah, pokoknya sesuatu yang berefek fatal. Misalkan kamu jatuhin orang gitu nggak sengaja, ya kamu bilang forgive me gitu. Terus ada lagi my apologize, digunakan untuk mengakui sebuah kesalahan yang diakibatkan karena ketidaksengajaan gitu. Misalkan kalian tidak sengaja tidak sengaja kesandung gitu. Kamu misalkan kesandung, terus tiba-tiba kamu nyenggol minuman teman gitu, terus kamu kan merasa bersalah gitu, kamu bilang saja
my apologize gitu, my apologize, tidak, karena kamu tidak sengaja ya, tapi ini tidak terlalu berat gitu ya, ya mungkin sesuatu yang ya halnya ringan lah gitu. Dan juga untuk digunakan untuk yang orang-orang yang kalian tidak kenal gitu, my apologize, karena itu lebih sopan digunakan untuk orang yang tidak kalian kenal gitu. Terus ada I regret. I regret ini digunakan untuk mengakui dan menyesali perbuatan secara sengaja. Kalau tadi my apologize itu yang kamu nggak sengaja, nah ini yang kamu sengaja. Maksudnya itu apa sih? Misalkan kamu mau melakukan suatu hal, tapi kamu gagal sehingga mengakibatkan kerusakan atau sesuatu yang merugikan gitu. Misalkan kamu mau apa ya? Ya ambillah contoh, misalkan kamu mau bantuin teman kamu, tapi kamu malah membuat dia sulit atau susah gitu. Kamu tidak berniat untuk itu, tapi kamu mengakui karena kamu ya perbuatan kamu itu secara sengaja membuat dia rugi gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Oke, gini aja deh. Misalkan nih kamu iseng kamu iseng untuk ngisengin teman kamu, tapi berdampak yang lebih parah gitu. Kamu tidak apa ya, tidak menduga bahwa hasil yang kamu lakukan, hasil keisengan kamu itu berakibat begitu buruk gitu. Kayak misalkan kamu lagi iseng, teman mau duduk, kamu tarik bangkunya, terus dia jatuh, dia sakit. Nah, kamu minta maafnya jangan cuma bilang I'm sorry atau gimana, kamu bilang bisa juga dua kata, I'm sorry, I regret gitu. I regret itu artinya aku menyesal gitu loh. Kalau tadi my apologies itu artinya permintaan maafku gitu. Kalau forgive me itu artinya maafkan aku, bukan maafkan aku ya, lebih ke ampuni aku gitu. Kalau pardon me sama dengan I'm sorry, aku minta maaf gitu. Terus yang terakhir, it's my fault, itu digunakan untuk mengakui sebuah kesalahan yang belum diketahui pelakunya. Maksudnya apa nih mister? Misalkan ada gelas yang pecah, kamu kabur, kamu takut disalahin karena mecahin gelas. Terus orang-orang di situ bertanya, ini siapa yang mecahin gelasnya ini gitu. Who did it? Siapa yang telah melakukan itu? Nah, lalu karena tidak ada yang mengaku, akhirnya kamu merasa bersalah. Lalu kamu mengakui dengan mengatakan it is my fault atau it's my fault. Terus kamu bisa bilang I am sorry, ini salahku gitu, maafkan aku, seperti itu. Oke, next. Contoh permintaan maaf ya. Tadi sudah diberikan beberapa contoh ya, kata-katanya. Sekarang ini contohnya. I'm sorry for hurting your feelings. I promise I will not be mean to you again. Aku minta maaf telah melukai hatimu atau perasaanmu. Aku berjanji aku tidak bermaksud seperti itu dan tidak mengulangi lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi bercanda tiba-tiba kamu menyakiti teman kamu, dia sampai nangis, ya kamu minta maaf seperti kalimat yang pertama ini gitu. Lalu selanjutnya ada I'm sorry for broken your phone. What can I do for it? Ya, aku minta maaf telah merusak telepon kamu. Apa yang bisa aku lakukan untuk itu? Jadi permintaan maaf yang diawali dengan kata maaf, apologize, kemudian mengakui kesalahan dan berjanji untuk memperbaiki kesalahan atau berusaha untuk supaya beban kesalahannya itu sedikit berkurang. Ya, misalkan kalian merusak sesuatu, kalian menanyakan, saya bisa apa nih supaya kamu memaafkan saya gitu. Itu kalau orang luar negeri seperti itu. Dia setelah minta maaf, dia bertanggung jawab dengan cara what can I do for it? Apa yang bisa aku lakukan untuk itu? Untuk menebus kesalahannya gitu. Bila kita di pihak yang diminta maafkan, atau mungkin kita di pihak yang dirugikan, maka jika kita memberikan maaf cukup dengan membalas it's okay, no problem, never mind, it is fine, I forgive you.
It's okay artinya ya oke, nggak apa-apa gitu. No problem, tidak masalah. Never mind, nggak usah dipikirin. Artinya it is fine, ini baik-baik aja kok. I forgive you, aku memaafkan kamu gitu ya. Jadi cukup simpel dan sederhana pembelajaran kali ini ya, cuma minta maaf. Jadi yang sulit itu adalah bagaimana hati kita menerima untuk meminta maaf terlebih dahulu gitu. Jadi itulah beberapa cara minta maaf menggunakan bahasa Inggris. Oke, jadi tugasnya di sini adalah buatlah percakapan dengan orang tua tentang minta maaf ya. Buatlah percakapan permintaan maaf dengan mengakui kesalahan atas perbuatan dan berusaha memperbaiki kesalahan. Contoh, Moms, I'm sorry to coming home. I promise to not do it again. Mom, maafkan aku telah telat pulang. Aku janji tidak akan melakukan itu lagi. Terus misalkan mom sekalian bilang, it's okay son, it's okay honey, it's okay, kayak gitu. Atau bisa menggunakan, Moms, forgive me because breaking the plate. I promise I will be careful next time. Moms, maafkan aku telah merusak piring. Aku janji aku akan lebih berhati-hati lain waktu. Seperti itu. Ya, nanti dibuat videonya ngobrol sama mamanya. Boleh ngobrol atau rekaman suara sama mamanya. Untuk kalau video nilainya lebih bagus. Ya, ada tambahan nilai dikit lah. Kalau misalkan tugasnya dikerjakan dengan membuat video seperti itu ya. Coba kalau mau buat video minta maaf pakai bahasa Inggris ya sama mama kamu gitu. Atau bila perlu setiap hari kalau minta maaf pakai bahasa Inggris aja biar keren, oke? Ya itu saja untuk hari ini adik-adik. Terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk menonton YouTube Mister. Terima kasih hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugasnya Mister tunggu sampai besok ya. Ya, besok siang lah. Oke, jadi kalau misalkan orang tua kalian sibuk, mamanya lagi masak, jangan tiba-tiba buat video yuk minta maaf gitu. Oke, sekian dan terima kasih.